Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita berada di penghujung bab sabar. Mudah-mudahan hari ini bisa kita menyelesaikan hadis-hadis yang tersisa di bab as-sabr, bab sabar. Hadis yang ke-52, wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah ibn Mas'ud atau dikenal dengan Ibnu Ummi Abdin, Abdullah ibn Mas'ud yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa yang mau mendengar seperti apa Al-Quran itu turun, maka dengarkanlah bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Beliau ditalkinkan Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Al-Quran baru saja diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abdullah ibn Mas'ud, kemudian membacakan Al-Quran tersebut kepada Abdullah ibn Mas'ud. Berkata Abdullah ibn Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami lafaz tasyahud ketika salat, ketika tahiyat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami Al-Qur'an. Dipegang tangan Abdullah ibn Mas'ud, kemudian dibacakan Al-Quran. Ini agar lebih konsentrasi, lebih fokus. Beliau diantara sahabat yang mempunyai spesialis qiraah, sebagaimana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhil Qur'ana min arba'ah, ambillah oleh kalian Al-Quran dari 4 orang: Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab, dan Salim maula Hudzaifah. Abdullah ibn Mas'ud di antara sahabat Nabi yang sering bermulazamah atau menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan ibu beliau sering masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikira oleh orang-orang Ansar pada saat itu Abdullah ibn Mas'ud dan ibu Abdullah ibn Mas'ud masih dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedekatan Abdullah ibn Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu kejadian ketika Abdullah ibn Mas'ud menaiki pohon arok. Ada yang pernah dengar pohon arok?
Nah, pohon atau tanaman merambat yang akarnya dipakai untuk bersiwak, ya, yang berwarna coklat, yang sekarang ini sampai kepada kita sudah dikemas dengan kemasan plastik rapi, ya. Itu akar dari pohon arok. Pohon arok ini menjalar seperti pohon atau tanaman markisa, ya. Nah, Abdullah ibn Mas'ud beliau menaiki pohon arok. Saking ringannya badan Abdullah ibn Mas'ud, beliau bisa menaiki pohon arok, tanaman arok ini. Nah, di sini pun sebagian orang bersiwak dengan batang aroknya, bukan dengan akarnya, dan jelas yang lebih lembut, yang lebih lunak adalah akar dari pohon arok yang berwarna coklat. Kalau batangnya berwarna hijau keras, tetapi harumnya ada khas juga, ya. Sebagian menyukai batang pohon arok, walaupun keras tetapi wanginya ada khasnya. Nah, ketika menaiki pohon arok tersebut, datang angin sehingga tersingkaplah betis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan para sahabat yang melihat kejadian tersebut ada yang tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Apakah kalian menertawakan kecil betis Abdullah ibn Mas'ud? Sungguh kedua betis Abdullah ibn Mas'ud di akhirat nanti lebih berat daripada gunung Uhud." Masya Allah. Ketika ditimbang amalan seseorang, ada yang bisa lebih berat daripada gunung Uhud. Dalam beberapa hadis yang datang tentang penimbangan atau yang ditimbang di mizan nanti di hari kiamat, ada yang ditimbang itu adalah lembaran amal, ada yang ditimbang itu adalah orangnya. Nah, diantaranya hadis ini, kedua betis Abdullah ibn Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, ada seorang yang berbadan besar, ketika ditimbang sayap nyamuk, satu sayap nyamuk lebih berat daripada orang yang berbadan besar tadi. Nah, di sini kita mengetahui keutamaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, bagaimana ilmu yang ada pada beliau. Ketika ada orang dari Syam datang ke Madinah mau belajar ke sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah, mereka para sahabat Nabi yang ada di Madinah berkata kepada orang-orang tersebut, "Dari mana kalian?" "Dari Syam." "Bukankah di negeri Syam ada sahabat Nabi yang memiliki kedua sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki bantal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maksudnya Abdullah ibn Mas'ud, ya. Dan para ulama dari ucapan sahabat ini berkesimpulan hendaknya seseorang itu mulai belajar dari ulama negerinya terlebih dahulu, barulah dia melakukan rihlah, melakukan perjalanan safar menuntut ilmu ke negeri orang setelah dia belajar ke ulama negerinya. Ya, di sini kata sahabat, "Bukankah di Syam ada Abdullah ibn Mas'ud?" Baik. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha
Sesungguhnya akan datang setelahku pemerintahan yang atharah, yang mengambil hak-hak rakyatnya dan dengan sewenang-wenang menggunakan hak rakyat, harta rakyat untuk kepentingan pribadi. Itu makna atharah, ya. Ada atharah, ada ithar. Perlu diingat, perlu dicatat. Atharah adalah mengambil hak orang lain. Misalnya ada Harith, misalnya ada Farhan mempunyai 1 botol air mineral, ya. Kemudian diambil oleh seseorang. Nah, ini mengambil hak, kan seperti itu. Nah, itu namanya atharah, ya. Ada ithar. Apa itu ithar? Mendahulukan orang lain yang itu menjadi hak dia, tapi dia berikan kepada orang lain walaupun dia sendiri sangat membutuhkan atas kelapangan keridhaan dia. Itu ithar. Sebagaimana di surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Sifat orang Ansar, mereka mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan. Nah, ini sifat yang terpuji, ya. Mendahulukan orang lain untuk hal-hal dunia, ya, untuk hal-hal dunia. Kalau untuk hal-hal yang itu ibadah, pahala, tidak boleh mendahulukan orang lain. Misalnya shaf pertama terbatas jumlah orangnya, dia tidak boleh mendahulukan orang lain, sekalipun itu ayah dia, sekalipun itu ustadz dia, sekalipun itu abang dia, sekalipun itu teman dia, nggak bisa. Ya silakan antum saja di depan, enggak. Ya, la ithara fil qurubat, tidak mendahulukan orang lain dalam hal ibadah, tidak mendahulukan orang lain dalam hal ibadah. Ini jelas ini, ya. Kalau dalam hal ibadah kita harus berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal. Nah, kita harus ada berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Tidak kita mendahulukan orang lain dalam kebaikan. Tapi untuk hal dunia disyariatkan untuk mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kita butuh, saudara kita butuh juga. Kita dahulukan saudara kita, walaupun sebenarnya kita sangat membutuhkan, ya, selama itu tidak memadaratkan jiwa. Seperti ada seorang Ansar yang mau mengundang tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah kedatangan tamu, qadarullah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan untuk menjamu tamu tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata orang Ansar, saya ya Rasulullah. Coba berebut orang Ansar untuk menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di rumah, orang Ansar ini bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak untuk tamu Rasulullah ini? Enggak ada, kecuali hanya makanan bayi kita. Kata orang Ansar ini, ya tidurkan. Bayinya ditidurkan, diberi ASI, kemudian tidurkan, dan makanan bayinya itulah yang dijadikan untuk jamuan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang Ansar
pura-pura makan. Lampunya diredupkan, tidak terlihat beliau sedang makan. Nah, coba makanan bayinya diberikan kepada tamu. Inilah ya sifat yang terpuji, akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh orang Ansar. Sampai Allah kekalkan di surat Al-Hasyr. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Itu namanya ithar. Ya. Yang bisa seperti itu dia mendapatkan pahala. Besar pahalanya. Nah, yang ada di dalam hadis ini adalah atharah atau mengambil hak orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha satakun ba'di atharatun." Akan datang setelahku pemerintahan yang dia atharah, mengambil hak rakyatnya. Dan ini adalah di antara dalil bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu terjadi banyak pemerintahan, ya, walaupun dari zaman setelah Khulafa Rasyidin sampai sekarang ada juga pemimpin-pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah, tidak mau makan harta rakyat, ada. Seperti Umar bin Abdul Aziz, ya. Sampai beliau sendiri berhutang, ya, atau mau berhutang karena melihat putri beliau nangis, putri Amirul Mukminin nangis. Kenapa engkau nangis? Sepupu-sepupuku punya baju baru ketika hari raya, aku enggak ada baju baru, bajunya ada sobek-sobek. Anak Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pergi ke bendahara kerajaan dan berkata, boleh enggak aku ambil gajiku bulan depan untuk sekarang ini? Maksudnya gaji bulan depan diambil sekarang. Boleh enggak aku ambil gajiku yang bulan depan sekarang ini untuk membelikan baju untuk anakku? Kata bendahara kerajaan, boleh, tapi dengan syarat kamu masih hidup bulan depan. Boleh dengan syarat kamu masih hidup bulan depan. Nah, kemudian beliau tidak jadi meminjam uang karena nggak ada yang bisa menjamin besok seorang masih hidup, ya. Kemudian beliau menyabarkan putri beliau dan menerima apa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz yang kekuasaannya dari timur ke barat. Mau makan anggur, beliau pinjam uang istri beliau, Fatimah, istri dari Umar bin Abdul Aziz. Ini keluarga kerajaan kaya raya, istri beliau kaya raya. Nah, kata istri beliau, engkau raja, engkau tinggal minta aja, mereka sediakan, mereka layani. Umar bin Abdul Aziz berkata, itu harta rakyat, apa yang aku akan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Umar ibn Abdul Aziz. Beliau menjabat menjadi khalifah dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Hanya 2 tahun. Kemudian beliau diracun oleh sebagian keluarga kerajaan karena yang biasanya keluarga kerajaan itu dapat pemasukan dari mendatangkan barang ini, mendatangkan barang itu, di stop, diputus semua oleh Umar bin Abdul Aziz karena masuk ke harta pribadi mereka. Akhirnya mereka sakit hati dan dibunuhlah Umar bin Abdul Aziz dengan diracun. Padahal pada saat itu ketentraman, kesejahteraan. Nah, jadi dari setelah Khulafa Ar-Rasyidin sampai sekarang ini ada juga di sana pemerintahan yang adil, dan jelas itu sangat sedikit. Kebanyakan mereka mengambil harta rakyat, mereka berfoya-foya, memakai baju yang luar biasa mahalnya, makanan
minuman, kendaraan, tempat tinggal, dan itu semua dari harta rakyat, tidak dipergunakan dengan sebaiknya. Berarti ini apa? Tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, innaha satakunu ba'di athara, akan datang setelahku pemerintahan yang mereka sifatnya itu atharah, mengambil harta rakyat. Wa umurun tunkirunaha, dan banyak hal lain yang kalian ingkari perbuatan pemerintahan kalian itu. Banyak maksiat mereka lakukan. Sebagian ada yang terang-terangan zahir, sebagian ada yang dibungkus dengan kebaikan, ya, ada yang ditutup-tutupi. Umurun tunkirunaha, entah itu maksiat khamr, maksiat zina, atau yang lainnya. Baik. Kalau seandainya kita ada pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, kita akan bertanya. Dan alhamdulillah pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun diajukan oleh sahabat Nabi yang ada di majlis tersebut. Ya Rasulullah, fama ta'muruna, andaikan terjadi itu pada kami, apa yang engkau perintahkan untuk kami? Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak mereka oleh kalian. Yang itu menjadi kewajiban kalian, tunaikan. Yang itu menjadi hak mereka dari kalian, kalian harus tetap tunaikan. Jangan sampai karena kezaliman yang mereka lakukan, kemudian kalian melakukan kezaliman kepada mereka. Tidak demikian dalam Islam. Tidak boleh mengkhianati orang yang sudah berkhianat kepada kita. Itu hadis Nabi, la takhun man khanak. La takhun man khanak. Jangan engkau berkhianat kepada orang yang sudah mengkhianatimu, karena khianat adalah sifat yang tercela. Nah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, kalian tunaikan kewajiban kalian atas mereka, hak-hak mereka kalian tunaikan. Ya. Jangan karena mereka sudah melakukan kezaliman kemudian dia pun mau mengambil harta pemerintah. Dia berusaha untuk merugikan pemerintah, misalnya. Haram. Ini wasiat kenabian atau wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditunaikan untuk maslahat yang jauh lebih besar. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, bagaimana itu menunaikan hak mereka? Yang pertama, sabar. Yang kedua, dengar. Yang ketiga, taati. Yang terkait dengan urusan harta, tunaikan. Maksud dari sabar, dengar, dan taati, tidak boleh kita untuk menggunjing mereka karena kezaliman yang mereka lakukan. Tidak boleh kita rusak kehormatan mereka di mimbar-mimbar Jumat, di majelis-majelis ilmu, di warung-warung kopi. Itu makna tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, kalian tunaikan hak mereka. Apa yang itu menjadi kewajiban kalian? Tadi apa? Isbiru wasma'u wa ati'u. Sabar kalian. Ya. Dengar titah-titah mereka, wa ati'u, taati mereka. Ditulis bagus.
Makna tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, kalian menunaikan apa yang itu menjadi kewajiban kalian, yang itu adalah hak mereka, tunaikan oleh kalian. Ya, tadi apa? Sabar, dengar, dan taati. Karena biasanya apa? Orang kalau mendapatkan pemerintahannya nggak adil, kalau mendapatkan pemerintahannya mengambil harta rakyat, korupsi, kalau dia mendapatkan pemerintahannya zalim, nggak bisa sabar, ya nggak? Dia berusaha untuk menentang, memberontak. Itu yang ada pada jiwa-jiwa manusia. Nah, disinilah kenapa kok hadis ini diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab sabar. Seorang rakyat pun harus bersabar atas kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Ini mazhab Syafi'i ini Al-Imam An-Nawawi. Dan beliau menyampaikan hadis ini sebagaimana adanya. Maksud dari beliau adalah sabar. Di antara bentuk sabar adalah kesabaran rakyat atas kezaliman pemerintahnya. Dan perlu diingat bahwasanya kezaliman pemerintahan itu semua karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh rakyatnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemerintahan kepada yang rakyatnya itu soleh, kepada yang rakyatnya itu baik. Gak mungkin. Di surat Al-An'am ayat 129 bisa dicatat. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Kami jadikan sebagian mereka menjadi pemerintahan untuk sebagian yang lain, ya zalim, sesama zalim, orang-orang yang zalim, kami jadikan pemerintahan itu yang zalim juga. Kenapa? Karena ulah mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ulah mereka sendiri. Pernah Ali bin Abi Thalib ditegur, "Ya Ali, ma balun nas intaqadu 'alaik wa lam yantaqidu 'ala Abi Bakr wa Umar?" Wahai Ali, kenapa kok orang-orang banyak mengkritik kebijakanmu, yang orang-orang dulu enggak ada mengkritik kebijakan Abu Bakar dan Umar? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang di sekitar Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang seperti aku dan yang semisalku. Sedangkan sekarang ini yang ada di sekitarku adalah engkau dan yang semacam dirimu. Jelas ini? Ya, kata Ali bin Abi Thalib, mereka dulu nggak dikritik kebijakan mereka karena memang rakyatnya baik-baik. Orang seperti aku dan orang-orang yang seperti aku. Sedangkan sekarang ini kebijakanku dikritik karena orang-orang yang di sekitarku adalah engkau dan orang-orang yang semacam dirimu. Ya. Jadi ada banyak orang teriak-teriak korupsi, korupsi. Korupsi itu bukan dari tingkat pemerintahan saja memang. Ada uang masjid dikorupsi juga. Mahasiswa yang teriak-teriak pun nggak lepas juga sebagian mereka dari korupsi, dari pembuatan jaket lah, pembuatan apa, ada juga yang nyelep tuh. Diberikanlah untuk rakyat yang seperti itu pemerintahan yang demikian. Jelas insyaallah. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Kenapa satu negeri diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemerintahan yang zalim? Karena rakyatnya zalim. Baik. Jadi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rakyat yang melihat pemerintahannya zalim adalah untuk tetap
tetap menunaikan hak-hak pemerintah, ya. Jangan sampai mengkhianati mereka, jangan sampai membuat huru-hara, kekacauan, jangan sampai tidak sabar menghadapi kezaliman mereka ini, jangan sampai tidak patuh, tidak mendengar, membuat kasak kusuk, kerusuhan, huru-hara, sampai pemberontakan. Apa kemudian yang terjadi? Kesengsaraan di kedua belah pihak. Seperti apa sekarang contohnya? Suriah, Libya. Ini contoh nyata pemerintahan yang sangat zalim. Bashar Assad, dulu Gaddafi. Kemudian apa yang terjadi sekarang? Masjid nggak ada, tempat sekolah nggak ada, makanan nggak ada, obat-obatan nggak ada. Tidak pernah tenang mereka dalam beribadah. Jangankan untuk sekolah anak-anak, untuk ibadah aja nggak tenang. Sejak kapan itu? Sudah berapa tahun sekarang nih? Tahun 2011 atau 2009 awalnya. Sekarang 2021. Sudah 10 tahun kejadian, masih sampai sekarang nggak ada yang dimakan, ya, anak-anak nggak belajar, nggak tahu siapa Rob mereka, nggak tahu siapa Nabi mereka, nggak tahu apa agama mereka, bahkan sampai seperti itu ya. Dan itu sebab karena kerusakan yang dilakukan oleh sebagian orang, efeknya kepada seluruh kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Inilah sebab orang tidak taat kepada syariat. Dan ini menjadi pelajaran hendaknya bagi kaum muslimin yang lain. Jangan sampai melakukan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita di negeri sana. Tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum, karena berkah itu ada pada ketaatan, ketundukan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kerusakan ada pada penentangan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini. Kalau seandainya dia pribadi yang menentang syariat, terjadi kerusakan pada pribadi dia. Satu negeri, satu desa, satu kampung, terjadi kerusakan di kampung tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian berdoa kepada Allah yang itu menjadi hak kalian, agar Allah memberikan hak kalian. Kalau enggak di dunia, ya di akhirat. Maksudnya, kalau itu memang hak kalian diambil oleh pemerintah, doalah, berdoalah. Ini kata Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah yang bisa dengan doa kalian itu membuat hati pemerintah pada saat itu terbuka, mendapatkan hidayah Allah, sehingga harta-harta atau hak-hak kalian itu diberikan kepada kalian lagi. Tas'alunallaha alladzi lakum, kalian meminta, kalian memohon kepada Allah apa yang itu menjadi hak kalian. Kalau memang enggak di dunia, nanti di akhirat. Kalau di dunia bentuknya tadi berdoa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin untuk mengubah hati seseorang. Qulub bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya'. Hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Allah putar balikan sekehendak Allah, semau Allah, dan gak boleh ditanya kenapa Allah tidak memberi hidayah kepada si fulan, kenapa Allah memberi hidayah kepada si fulan. Allah mampu memberi hidayah kepada yang dulu pernah membenci Islam, seperti siapa? Umar ibn Khattab, Amr ibn As. Allah memberi hidayah kepada putra
pemimpin munafikin yang ada di Madinah. Pemimpin munafikin namanya siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Putranya namanya Abdullah. Allah kasih hidayah dan menjadi sahabat yang sangat soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada putra Abu Jahal yang bernama Ikrimah, dan luar biasa kesolehan Ikrimah putra Abu Jahal. Nah, jadi yang dilakukan oleh rakyat apa? Pertama, sabar. Sabar dengan bentuknya dengarkan apa kata mereka, patuhi apa yang itu kebijakan dari mereka. Kemudian yang ketiga, berdoa. Berdoa. Andaikan Allah kabulkan doa dia di dunia, maka Allah berikan hak rakyat tersebut di dunia. Ya, jelas ini ya. Andaikan tidak, Allah pasti akan berikan juga hak rakyat itu di akhirat. Kalau tidak di dunia, pasti akan Allah tunaikan di akhirat. Bagaimana amalan-amalan soleh mereka mungkin akan diambil oleh rakyatnya, atau dosa-dosa rakyat ini akan ditanggung oleh pemerintahnya. Seperti itu. Nah, muttafaqun alaih, hadits ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudayr radhiyallahu taala anhu anna rajulan minal ansar qala, ada sahabat Nabi namanya Abu Yahya Usaid bin Hudayr. Ini luar biasa ya, diingat namanya nih, Usaid ibn Hudayr. Usaid itu tasghir dari Asad, artinya singa kecil. Asad artinya apa? Singa. Usaid artinya singa kecil. Beliau kunyahnya Abu Yahya. Putra beliau namanya Yahya. Dan beberapa hadis datang tentang karamah Usaid ibn Hudayr. Karamah, yaitu hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan untuk selain para nabi dari kalangan kaum muslimin. Usaid bin Hudayr, beliau membaca surat Al-Kahfi dengan penuh tadabbur. Tiba-tiba datang awan berputar mendekati Usaid bin Hudayr dari atas ke bawah, dari langit turun ke bawah, sampai kuda Usaid bin Hudayr meringkik. Dan anaknya, anak Usaid itu Yahya, ada di dekat kuda tersebut, khawatir Yahya terkena tendangan dari kuda yang sedang meringkik. Usaid bin Hudayr menghentikan bacaan surat Al-Kahfi beliau. Kemudian awan tersebut tiba-tiba naik kembali ke langit, kemudian hilang. Di pagi harinya diceritakan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi. Kata Rasulullah SAW, coba baca lagi wahai Usaid, baca lagi surat Al-Kahfi. Dibaca surat Al-Kahfi, datang lagi awan tersebut, awan berputar. Iqra, kata Rasulullah, baca terus sampai dekat betul. Kembali kuda milik Usaid ibn Hudayr meringkik. Ya, ketakutan kudanya melihat awan itu. Akhirnya Usaid bin Hudayr menghentikan bacaan surat Al-Kahfi beliau, naik lagi awan tersebut, kemudian hilang. Kata Rasulullah SAW, itu malaikat ingin menyimak bacaanmu wahai Usaid. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan bisa menyerupai seperti awan. Ada malaikat Jibril, ketika menemui Rasulullah SAW itu menyerupai Dihya, nama sahabat Nabi SAW yang bernama Dihya. Ada juga Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah tentang
Islam, iman, ihsan, kapan hari kiamat, seperti sosok seseorang yang berambut hitam, ya gelap, kemudian bajunya sangat putih, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Ini dari Allah. Allah memberikan kepada Jibril bisa berbuat seperti itu. Nah, Usaid bin Hudayr juga pernah ketika diajak musyawarah oleh Rasulullah SAW ba'da salatil isya untuk urusan kaum muslimin, karena beliau ini termasuk yang mempunyai kecerdasan luar biasa, Usaid bin Hudayr. Ketika beliau diundang oleh Rasulullah SAW bermusyawarah, pulanglah, ya, selesai musyawarah pulang mereka. Pada saat itu tidak ada terang bulan, gelap malam pada saat itu. Keluar mereka dari Masjid Nabawi, selesai musyawarah, tiba-tiba ada bola yang bersinar di depan mereka berdua. Mereka berdua nih, dua orang Ansor, pulang dari majelis musyawarah, pulang ke rumah mereka, ada bola menyinari jalan mereka. Kemudian ketika dua sahabat ini pisah jalan karena rumah mereka berbeda, bola tersebut berpecah, kemudian menyinari masing-masing jalan dua sahabat tadi. Salah satunya siapa tadi? Usaid ibn Hudayr. Anna rajulan minal ansari qal, kata beliau, ada salah seorang Ansor berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan wa fulanan. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memperkerjakanku dalam pemerintahan ini sebagaimana engkau memperkerjakan si fulan dan si fulan? Jadi ada sahabat Nabi minta untuk menjadi bagian dari pemerintahan, pegawai pemerintahan. Faqala innakum satalqawna ba'di atharah fasbiru. Kata Rasulullah SAW, kalian akan mendapati setelahku pemerintahan yang mereka atharah, mengambil hak-hak kalian. Sabarlah kalian. Baik, kita jangan menyodorkan diri untuk menjadi pemimpin atau untuk urusan-urusan pemerintahan, karena pertanggungjawabannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setingkat Abu Dzar Al-Ghifari yang sebelumnya adalah seorang perampok di jalan. Itu saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar fa innaka rajulun dhaif. Wahai Abu Dzar, engkau itu orangnya lemah. Kalau dari sisi fisik itu garang, orang takut melihat Abu Dzar. Gurat garangnya wajah Abu Dzar itu terlihat betul, semua orang tahu, dan keras. Terkadang sebagian sifat beliau keras, karena sebelumnya pernah jadi apa? Pernah jadi perampok sebelumnya Abu Dzar ini. Dan beliau nggak takut ketika beliau mengucapkan keislaman. Beliau sebutkan keislaman beliau di depan orang-orang kufar Quraisy, dipukuli habis-habisan. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan engkau sebutkan keislamanmu di hadapan mereka. Malah beliau sendiri yang menyampaikan itu kepada orang-orang, saking beraninya Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi apa kata Rasulullah? Innaka rajulun dhaif, engkau tuh orangnya lemah. Kadang bukan dari sisi fisik, hati. Dia terkadang nggak bisa menahan hawa nafsu. Sebagian orang ada mempunyai ajian mumpung jadi pejabat ini, pejabat itu, kemudian memanfaatkan yang demikian untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Jangan sampai kau makan harta rakyat. Nah, di sini Rasulullah SAW berkata kepada orang Ansar, innakum satalqawna ba'di athara. Engkau akan mendapatkan setelahku nanti pemerintahan yang
mereka atharah mengambil hak-hak kalian. Orang Ansor itu semakin lama semakin sedikit, ya, bukan semakin lama semakin banyak. Beda dengan orang Muhajirin, orang-orang Quraisy, semakin lama semakin banyak. Kalau orang Ansor semakin lama semakin sedikit. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Banyak dari kalangan Ansor itu meninggal di peperangan dari zaman dulu. Nah, kata Rasulullah SAW, kalian akan mendapatkan setelahku pemerintahan yang itu mengambil hak-hak kalian. Apa wasiat Rasulullah kepada orang Ansor? Fasbiru, sabar kalian, tahan jiwa kalian, tahan lisan kalian, tahan fisik kalian. Jangan kalian dongkol sampai bersuudzon kepada Allah. Jangan kalian luapkan kekesalan kalian kepada pemerintah dengan lisan-lisan kalian. Kalian cela di mimbar-mimbar Jumat atau di kajian-kajian kalian, atau kalian membuat kerusuhan, huru-hara, pemberontakan kepada pemerintah. Enggak, fasbiru, sabar kalian. Ini kata Rasulullah SAW. Hatta talqauni 'alal haud, subhanallah, sampai engkau bertemu denganku nanti di telaga. Maksudnya berarti sabar sampai kapan ini? Sampai mati. Jadi betul memang sabar tuh ada batasnya. Betul ternyata, ya. Batasnya apa? Sampai mati, ya. Nah, setelah mati, udahlah, nggak perlu sabar lagi dia, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia sabarkan di saat dia hidup. Ingat, ini perlu digaris atas ya. Faidah besar dari hadis ini adalah seseorang akan bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dia taat kepada pemerintah, dia sabar kepada pemerintah yang zalim. Nah, di saat itu, di tempat itu, orang-orang sangat membutuhkan satu tetes air untuk minum. Beribu tahun dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu padang yang matahari didekatkan di atas kepala mereka sejarak 1 mil. Bayangkan, mereka kepanasan, mereka kehausan, mereka berkeringat. Ada yang keringatnya sudah sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai bahu, ada yang sampai menenggelamkan mereka. Panas, haus, dahaga, itu yang dirasakan, dan mereka nggak tahu kapan ini berakhir. Nah, orang-orang yang mereka taat kepada pemerintah, yang sabar atas kezaliman pemerintah, Allah janjikan untuk mereka bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dingin daripada salju, yang lebih manis daripada madu, yang lebih putih daripada susu, mempunyai harum wangi lebih wangi daripada misk, dan jumlah cangkirnya sejumlah bintang di langit. Seseorang yang meneguk satu tegukan air dari haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasakan kehausan selamanya. Ada 2 pipa di haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang nyambung ke sungai Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar, kami telah anugerahkan untukmu Al-Kautsar ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Atadruna mal kautsar, kata Rasulullah kepada para sahabat, kalian tahu enggak Al-Kautsar itu? Allah wa rasuluhu a'lam, nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah, sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Nah, dari sungai tersebut, dari sungai Al-Kautsar, ada 2 pipa, yang satu dari emas, yang satu dari perak, mengalirkan airnya ke haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjangnya 1 bulan perjalanan, yang lebarnya 1 bulan perjalanan, tadi airnya seperti itu, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju. Nah, yang meminumnya tidak akan pernah kehausan lagi selamanya. Siapa yang bisa minum? Di antaranya mereka yang bersabar atas kezaliman pemerintah. Jelas ini insyaallah ya? Baik. Nah, 2 hadis ini tentang wajibnya bagi rakyat untuk bersabar kepada pemerintahan mereka yang zalim. Sebagaimana hadis sebelumnya datang tentang wajibnya sabar bagi pemerintah yang rakyatnya zalim. Pemerintah pun sebenarnya harus sabar juga atas kelakuan sebagian rakyat yang zalim ini. Ada kata-kata yang kasar, ada kata-kata yang kotor keluar. Kewajiban dari pemerintah sabar. Nah, di sini hadis yang kemarin kita baca, hadis Umar Ibn Khattab ketika datang seseorang menghujat Umar. Fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum fina bil adl. Marah Umar bin Khattab atas ucapan Uyainah bin Hisn ini, kemudian diingatkan dengan ayat Al-Qur'an, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkan wahai Umar, maafkan dan ajaklah orang pada kebaikan dan berpalinglah engkau dari orang bodoh. Alhamdulillah, 2 hadis sudah kita baca. Kewajiban untuk sabar dari rakyat atas kezaliman pemerintah.